Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, yang mana atas limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala semata, sehingga bisa kita lanjutkan belajar kita bahasa Arab pada halaqah yang ke-18. Kita masih mempelajari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah yang merupakan karya Imam Zarkashi dan Imam Syubhani rahimahumallahu ta'ala. Dan kita akan membahas lebih detail tentang tamrin 4 yang kemarin telah dikerjakan, yang mana tamrin ini masih berkaitan dengan dzaraf huna dan hunaka, yang kita diminta untuk mengisi titik-titik berikut dengan kata-kata yang sesuai. Adapun nomor yang pertama itu mudah karena tinggal diisi huna atau hunaka. Misalkan al-madrasatu huna wal masjidu hunaka. Yang nomor 2 juga mudah, tinggal diisi huna atau hunaka atau zalika atau haza juga bisa. Nah, yang nomor 3 itu sebagaimana pelajaran yang awal-awal dulu, tinggal diisi isim. Yang 2 pertama diisi dengan isim nakirah, adapun yang ketiga diisi dengan isim ma'rifah. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat itu titik-titiknya diisi dengan isim ma'rifah. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menentukan titik-titik ini diisi kata apa, isim apa, diisi nakirah atau ma'rifah? Maka cara yang pertama bisa dengan melihat contoh-contoh yang telah dituliskan pada kitab Durusul Lughah ini, karena itu sudah ada contoh-contohnya. Cara yang lain, kita bisa mempelajari kaidah-kaidah, kaidah-kaidah, atau kita juga bisa mempelajari kaidah-kaidah nahwu. Nah, nanti ada mubtada khobar, mubtada muakhar, khobar muawwal, dan seterusnya. Namun karena kita masih pemula, maka kita mengikuti contoh-contoh yang ada pada kitab ini terlebih dahulu. Nah, coba dibuka kembali Ad-Darsu Ar-Rabi'u, pelajaran yang keempat. Kalau dalam kitab saya ini halaman 9. Ya. Di situ kita lihat yang baris kiri. Di situ ada hunaka masjidun, hunaka mimsahatun, hunaka minqalatun, hunaka sakafun, hunaka tollasatun. Kalau huna atau hunaka ditaruh depan, maka isim setelahnya itu nakirah. Tapi kalau kita lihat yang lebih ke bawah, apabila huna ditaruh di belakang, isimnya di depan, maka isimnya diberi alif lam atau dalam bentuk ma'rifah. Jadi al-faslu huna, al-majallatu hunaka, as-sallatu hunaka, at-taqwimu huna, al-jidaru huna wa hunaka. Jadi untuk tahap awal, apabila isimnya dulu kemudian dzaraf, maka isimnya ma'rifah. Tapi kalau dzaraf dulu kemudian isim, maka isimnya nakirah. Nah, berikut kami berikan contoh yang lain.
ada perbedaan antara al-masjidu hunaka dengan hunaka masjidun. Al-masjidu hunaka artinya adalah masjid tersebut di sana. Ya. Kalau hunaka masjidun kira-kira mananya di sana ada masjid. Jadi meskipun sama-sama terdiri dari isim masjid dan isim hunaka, cuma letaknya berbeda, maka berbeda pula dan berbeda juga kalau kita beri kedua kalimat ini masing-masing satu pertanyaan. Jadi misalkan al-masjidu hunaka ini sebagai jawaban, nanti pertanyaannya apa? Kemudian kalimat hunaka masjidun itu kalau kita jadikan jawaban, nanti pertanyaannya apa? Nah, dari masing-masing dua kalimat ini kalau kita jadikan jawaban dari suatu pertanyaan, maka bagaimanakah pertanyaannya? Pertanyaannya adalah misalkan ainal masjidu. Itu adalah pertanyaan dari al-masjidu hunaka. Jadi kalau kita kasih pertanyaan pakai ainal masjidu. Tapi kalau kalimat yang kedua hunaka masjidun, ini kalau kita jadikan jawaban, maka pertanyaannya adalah maza hunaka. Ya, maza hunaka, jawabannya hunaka masjidun. Nah, maka sampai sini semoga dipahami. Dan selanjutnya apabila kedua kalimat ini ingin kita tutupi salah satunya, kemudian kita diminta untuk melengkapi. Contoh, di sini ada kalimat yang belum sempurna, misalkan titik-titik huna, titik-titik hunaka. Nah, berarti titik-titik ini kita diminta untuk melengkapi. Dilengkapi dengan apa? Tentunya dengan isim. Nah, isimnya itu dengan isim ma'rifah atau nakirah. Nah, sebagaimana tadi telah dipelajari, bahwasanya kalau isimnya di depan, dzarafnya di belakang, maka isimnya adalah isim ma'rifah. Maka bisa diisi dengan isim apapun, yang penting isimnya ma'rifah. Contoh, al-qalamu huna, al-kursiyu hunaka. Nah, dan ini sesuai dengan contoh pada pelajaran keempat tadi yang ada pada kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Namun kalau dibalik, dzarafnya ditaruh depan, misalkan huna titik-titik, hunaka titik-titik, maka melengkapinya adalah dengan isim juga, tapi isimnya dalam bentuk nakirah. Ya, misalkan huna qalamun, hunaka kursiyun. Ini adalah pena. Ya, di sini ada pena. Hunaka di sana ada kursi. Jadi huna di sini pena ada pena. Hunaka kursiyun, di sana ada kursi. Nah, sampai di sini semoga bisa dipahami kapan menggunakan al-qalamu dan kapan menggunakan qalamun, kapan ma'rifah, kapan nakirah. Dan ketika isim didatangkan dalam bentuk nakirah, ini mengingatkan kita pada pelajaran-pelajaran yang awal-awal dulu. Ya, misalkan seperti hadza baitun zalika maidanun. Ini adalah rumah, itu adalah lapangan. Maka kalau kedua kalimat ini diberi pertanyaan, pertanyaannya adalah ma hadza baitun, ma zalika
zalika maidanun. Dan apabila kita diminta untuk melengkapi haza titik-titik, zalika titik-titik, maka diisi dengan isim, dan isimnya dalam bentuk nakirah. Haza baitun, zalika maidanun. Ini adalah rumah, itu adalah lapangan. Jadi ini adalah tambahan materi pada halakoh kali ini. Harap dicermati dengan baik-baik dan semoga kedepannya kita bisa memahami bahasa Arab dengan lebih baik, dan kita masih dalam tahap awal. Nah, untuk halakoh kali ini kita berikan beberapa tugas. Tugas yang pertama adalah tulislah kalimat-kalimat yang dimaksud di atas atau rangkuman yang diberikan tadi. Tulis dengan jelas, lengkap dengan harokat dan tanda bacanya. Adapun titik-titik kosong di atas biarkan kosong, yang mana nanti gunanya adalah sebagai catatan. Nah, jadi pada video ini tadi telah kita rangkumkan ya, materi rangkuman yaitu dari al-masjidu huna sampai zalika maidanun yang paling bawah. Insya Allah nggak terlalu banyak ya, cuma ditulis saja. Adapun yang titik-titik ini tetap dibiarkan titik-titik sebagai contoh agar kita lebih mudah memahami. Adapun tugas yang kedua, bacalah mohon maaf ralat, pada tugas kali ini tidak ada tugas membaca, tapi tugas yang kedua adalah kerjakan soal 002 di atas. Jadi telah kami siapkan soal yang kedua, tetap dikumpulkan di grup, dan diharapkan masing-masing peserta mengerjakan masing-masing sehingga jawaban tiap peserta beda. Tidak ada satu peserta dengan yang lainnya nanti jawabannya sama semuanya dari awal sampai akhir, sama plek, sama. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Tapi dikerjakan sendiri-sendiri, bisa diisi dengan isim apapun, yang penting sesuai. Yang mana tugas 002 ini adalah lengkapilah kalimat-kalimat berikut ini dengan kata-kata yang sesuai. Dan nanti insya Allah akan kita berikan lebih jelasnya di grup. Ada 5 soal dan kita diminta untuk melengkapinya, diisi dengan kata-kata yang sesuai. Itu tugas yang kedua. Adapun tugas yang ketiga, kerjakan soal 003 dikumpulkan di admin seperti biasa. Adapun tugas ketiga adalah buatlah pertanyaan dari masing-masing kalimat berikut. Jadi telah kita berikan 5 kalimat. Kita berikan 5 kalimat, yang mana anggap kalimat-kalimat ini adalah sebagai pernyataan atau jawaban. Perintah soalnya adalah buatlah pertanyaan terkait kalimat-kalimat ini. Jadi di sini ada jawabannya sudah ada, tinggal memberi pertanyaan yang sesuai agar nomor 1 sampai 5 ini bisa dijadikan jawabannya. Jadi tugas nomor 3 adalah membuat pertanyaan. Dan sekali lagi tugas yang ketiga ini dikumpulkan di admin. Demikian yang dapat disampaikan. Barangkali ada yang masih kurang dipahami, bisa ditanyakan di grup. Mohon dimaafkan. Kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita semuanya diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.